Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denny Adnan, Angkatan 104 Kelompok 3, Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan mempresentasikan terkait identifikasi isu di instansi, yaitu pada tugas agenda 3 hari kedua pelatihan dasar CPNS tahun 2023. Isu yang diangkat ada 5, yaitu pertama, belum sesuainya pelaksanaan kegiatan sampling air reguler sebagai pemenuhan data indeks kualitas air atau IKA Kabupaten Lebak untuk mendukung data pada indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH dan di tingkat nasional, dan sebagai pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, belum maksimalnya pengentasan lahan kritis di Kabupaten Lebak pada kegiatan pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan program Kampung Iklim atau Prokrim tahun 2023. Yang keempat yaitu manajemen pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang belum terinventarisir secara baik dan belum mengoptimalkan media digital. Yang kelima yaitu rendahnya SDM terkait pemahaman dan pengimplementasian tugas serta pokok fungsi di lingkup kerja instansi. Selanjutnya yaitu isu yang pertama yang diangkat adalah belum sesuainya pelaksanaan kegiatan sampling air reguler sebagai pemenuhan data indeks kualitas atau IKA Kabupaten Lebak untuk mendukung data pada indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH tingkat nasional dan sebagai pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fakta dan bukti yang mendukung adanya isu ini adalah adanya peraturan SNI terbaru, baik itu pengambilan contoh uji secara fisika dan kimia maupun mikrobiologi yang dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, dengan adanya isu ini, maka dampak yang ditimbulkan adalah data kualitas sungai anomali atau tidak representatif. Kemudian yang kedua, tidak dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban kepada publik terkait pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, pihak yang terdampak adalah masyarakat sekitar lokasi yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk kegiatan sehari-hari, untuk mandi, MCK, dan sebagainya, karena tidak mengetahui informasi terkait kualitas air sungai tersebut. Kemudian, dampak yang kedua yaitu pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena tidak ada data yang representatif atau data bersifat anomali. Kemudian, isu yang kedua yang telah diidentifikasi yaitu belum maksimalnya pengentasan lahan kritis di Kabupaten Lebak pada kegiatan pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup. Sebagai bukti dan data pendukung yaitu dapat kita lihat pada gambar di samping peta sebaran lahan kritis di Kabupaten Lebak. Peta sebaran yang berwarna kuning yaitu menggambarkan lahan kritis kurang lebih sebanyak 73.000 hektar. Kemudian peta sebaran yang berwarna merah menunjukkan adanya lahan kritis yang bersifat sangat kritis dengan luasan 46.000 hektar. Kemudian dengan adanya isu tersebut, dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya luasan lahan kritis di Kabupaten Lebak. Kemudian meningkatnya penurunan kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya gas emisi rumah kaca atau GRK. Kemudian pihak yang terdampak dengan adanya isu tersebut adalah masyarakat di sekitar lokasi lahan kritis yang memungkinkan dan berpotensi adanya terjadi suatu kebencanaan alam seperti longsor, banjir bandang, dan sebagainya. Kemudian, isu yang ketiga yang telah diidentifikasi yaitu belum optimalnya kegiatan program Kampung Iklim atau Proklim tahun 2023. Sebagai bukti dan fakta yang mempengaruhi isu tersebut adalah adanya refocusing di tahun 2023 sebagaimana telah kita ketahui dan dapat dilihat di samping gambar adanya surat edaran atau surat yang dikeluarkan oleh Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak perihal rencana refocusing belanja APBD tahun anggaran 2023. Kemudian dampak yang dapat
dirasakan adanya isu tersebut adalah belum tercapainya indikator kinerja pemerintah daerah di bidang lingkungan dalam mengendalikan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan pihak yang terdampak, yaitu masyarakat daerah, tiap tahun akan merasakan kenaikan suhu muka bumi serta anomali cuaca tiap tahunnya akibat tidak dilakukannya pencegahan dan pengurangan gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan industri di Kabupaten Lebak. Kemudian isu yang diangkat yang keempat yaitu manajemen pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang belum terinventarisir secara baik dan belum mengoptimalkan media digital. Sebagai data pendukung dan fakta dari isu ini adalah dapat kita lihat dari gambar. Di samping yaitu masih banyak atau dokumen-dokumen pengarsipan yang diletakkan di atas meja. Nah, dari adanya isu ini berpotensi atau berdampak pada mengakibatkan risiko terkena air dapat terjatuh dan berantakan serta berpotensi terjadinya kehilangan dokumen. Kemudian pihak yang terdampak yaitu instansi penyelenggara kegiatan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, kemudian kepala bidang sebagai penanggung jawab dan penyelenggara kegiatan bidang. Yang kelima yang diangkat dan telah diidentifikasi di instansi yaitu rendahnya SDM terkait pemahaman dan pengimplementasian tugas serta pokok fungsi di lingkup kerja instansi. Sebagai bukti dan data pendukung dapat kita lihat pada gambar di samping masih ada beberapa pegawai yang belum mengoptimalkan terkait peraturan. Salah satunya yaitu mengikuti apel pagi dan upacara bendera di hari Senin, dan ada beberapa yang masih masuk kerja di siang hari. Dampak yang terjadi yaitu menjadi kebiasaan tidak baik untuk kedepannya, pengelolaan dan manajemen kinerja yang tidak baik. Kemudian pihak yang terdampak yaitu instansi dalam hal ini adanya penurunan target kinerja tahunan, serta para pegawai yang mengalami penurunan target kinerja dan serta tidak dapat menumbuh kembangkan kompetensi dan potensi para pegawai. Kemudian dari kelima isu tersebut maka dianalisislah dengan menggunakan teknik analisis APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Aktual sendiri yaitu merupakan isu yang masih dibicarakan. Kemudian problematik merupakan isu yang dapat menyimpang dari harapan standar ketentuan. Kemudian kelayakan yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat orang banyak dan bukan hanya sekedar kepentingan seseorang atau kelompok. Kemudian layak merupakan isu yang masuk akal, logis, atau realistis. Nah, dari kelima isu tersebut ditetapkanlah sesuai perankingan yaitu poin pertama, belum sesuainya pelaksanaan kegiatan sampling air reguler sebagai pemenuhan data indeks kualitas IKA Kabupaten Lebak untuk mendukung data indeks kualitas lingkungan hidup IKLH tingkat nasional dan sebagai pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana dengan total nilai APKL yaitu sebanyak 20. Kemudian analisis Fishbone, di mana ada beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya suatu isu pada isu yang pertama. Dan dari isu yang telah ditentukan dan menjadi prioritas utama, kemudian dilakukan analisis Fishbone untuk mengetahui penyebab-penyebab adanya isu tersebut menjadi prioritas utama, yaitu penyebabnya adalah dari sektor lingkungan, di mana terbatasnya jarak dan waktu, kemudian terbatasnya kegiatan karena cuaca hujan, kemudian pada aspek manusia yaitu jumlah SDM tidak sebanding dengan pekerjaan, kemudian kurangnya pemahaman PJ usaha atau kegiatan mengenai peraturan dan atau kebijakan. Kemudian pada aspek metode pelaksanaan yaitu belum adanya penyesuaian langkah kerja dan belum update-nya terhadap peraturan baru. Kemudian dari aspek sistem, layanan konsultasi belum terselenggara secara efektif dan efisien, kemudian merupakan peraturan SNI terbaru dalam pelaksanaan kegiatan sampling. Sehingga dari beberapa penyebab tersebut, lingkungan, manusia, sistem, dan metode mengakibatkan adanya belum sesuainya pelaksanaan kegiatan sampling air reguler sebagai pemenuhan data indeks kualitas air atau IKA Kabupaten Lebak untuk mendukung data pada indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH tingkat nasional dan sebagai pengambilan kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisis isu
yang telah menjadi prioritas utama menggunakan analisis USG. USG merupakan akronim dari Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgency merupakan kaitannya dengan besarnya dampak dari isu tersebut. Kemudian seriousness merupakan keseriusan atau mendasarnya suatu isu tersebut. Growth merupakan pertumbuhan atau perkembangan isu tersebut. Dari penyebab isu utama yang telah diidentifikasi di analisis, yaitu didapatkan rankingan yang pertama, yaitu belum adanya updating atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan sampling air sungai terhadap peraturan SNI terbaru. Kemudian dari adanya solusi yang telah ditentukan menggunakan analisis APKL, Fishbone, dan USG, didapatkanlah rekomendasi atau solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait aturan baru pada SNI dan prosedur pelaksanaan updating pada kegiatan sampling air serta kendala-kendala yang ditimbulkan akibat adanya peraturan SNI baru ini. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan atau webinar antara instansi pemerintah, pembuat regulasi, instansi daerah, dan lembaga terkait dalam pembahasan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan sampling air pada peraturan SNI baru. Kemudian, rekomendasi yang ketiga yaitu pentingnya strategi dalam perencanaan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan sampling air reguler berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.